Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diki Sufral Kautsar, dari mahasiswa Pendidikan Geografi Universitas Siliwangi dengan NPM 212170008. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang tugas ujian tengah semester dari mata kuliah media pembelajaran geografi. Nah, di sini saya memilih media visual atau tepatnya saya menggunakan media PPT atau PowerPoint. Nah, di sini materi yang akan saya sampaikan adalah langkah-langkah dari penelitian geografi. Nah, mungkin langsung saja. Eh, nah, ada pengertian dari penelitian geografi. Apakah di sini dari rekan-rekan semua ada yang sudah mengetahui apa itu penelitian geografi? Apa sih bedanya penelitian geografi dengan penelitian-penelitian yang lainnya? Nah, untuk kali ini kita akan membahas itu semua. Nah, yang pertama ada dari pengertian penelitian geografinya itu sendiri. Nah, bisa kita lihat penelitian adalah kegiatan menyelidiki atau mengembangkan dan menguji kebenaran secara mendalam untuk memecahkan suatu permasalahan. Nah, jadi dari pengertian penelitian ini, jadi penelitian itu adalah suatu kegiatan ya, suatu kegiatan menyelidiki atau mengembangkan, menguji suatu kebenaran yang secara mendalam gitu, untuk memecahkan suatu permasalahan. Nah, adapun di sini penelitian geografi adalah kegiatan ilmiah yang dilakukan untuk menguji kebenaran dan memecahkan permasalahan geografi atau gejala alam secara sistematis sebagai objek penelitian. Nah, jadi penelitian geografi ini adalah suatu kegiatan yang menyelidiki atau menguji kebenaran atau memecahkan suatu masalah yang berkaitan dengan kegeografian atau gejala-gejala alam secara sistematis. Nah, kemudian di sini ada ciri khas penelitian geografi. Nah, ciri khas dari penelitian geografi ini, teman-teman semua, adalah menggunakan pendekatan keruangan, ekologi, dan kompleks wilayah dalam mendapatkan masalah penelitian dan memecahkan masalah tersebut. Nah, jadi penelitian geografi ini memiliki ciri khas ya. Nah, ciri khasnya itu adalah menggunakan pendekatan keruangan, pendekatan ekologi, dan pendekatan wilayah. Baik, yang selanjutnya ada. Nah, di sini kita akan mengamati fenomena geografis. Nah, fenomena yang dipelajari dalam geografi adalah fenomena geosfer. Nah, jadi kita sebagai nantinya belajar geografi ini, kita akan mengamati fenomena-fenomena geosfer atau gejala-gejala alam yang ada di bumi. Nah, fenomena geosfer terdiri dari alam, manusia, serta keterkaitan keduanya di permukaan bumi. Nah, seperti yang disebutkan tadi ya, fenomena geosfer ini adalah fenomena dari alam itu sendiri, manusia, dan keterkaitan antara alam dengan manusia di permukaan bumi ini. Kemudian, fenomena geosfer meliputi hidrosfer, litosfer, atmosfer, biosfer, dan antroposfer. Nah, fenomena geosfer ini ada beberapa bagian. Nah, ada hidrosfer atau lapisan air, litosfer, atmosfer, lapisan udara, biosfer, nah, dan antroposfer. Kemudian, pengamatan fenomena geografi ini merupakan pusat perhatian geografi untuk mempresentasikan kompleksitas dunia nyata secara akurat. Nah, dua fenomena geografi yang utama adalah geososial atau manusia dan geografi fisik atau lingkungan alam. Nah, jadi dalam fenomena geografi ini yang utama atau sering dijumpai gitu dalam kehidupan sehari-hari ini adalah tentang geografi sosial atau geografi manusia. Nah, kita mengamati fenomena-fenomena manusia, entah itu urbanisasi, migrasi, perpindahan penduduk, pertambahan penduduk, ataupun
tentang tata ruang dari wilayah penduduk itu sendiri. Nah, untuk yang kedua ada geografi fisik atau lingkungan alam. Nah, ini merupakan salah satu ciri juga ya fenomena geografi yang dikaji oleh geografi adalah geografi fisiknya atau lingkungan alamnya. Jadi kita mengkaji suatu misalnya terbentuknya suatu karang atau suatu wilayah itu awal mulanya itu bagaimana gitu. Atau ada kejadian-kejadian gempa bumi seperti itu bencana alam mungkin. Nah, yang seperti itu. Selanjutnya ada pengamatan fenomena geografi sosial berada dalam pengamatan fenomena geografi fisik. Nah, di sini selanjutnya setelah kita mengetahui tadi tentang pengertian penelitian geografi dan mengamati fenomena geografis, selanjutnya di sini kita akan masuk ke dalam tahap penentuan masalah geografi. Nah, apa saja sih yang akan kita tentukan itu dalam penelitian gitu atau rumusan-rumusan masalah dari geografi. Sebelumnya pasti dari teman-teman juga mungkin sedikitnya ada yang tahu mungkin ya, atau nanti di sini kita akan pelajari kembali secara bersama-sama. Nah, penentuan masalah geografi. Setelah fenomena geografi diamati, nah, selanjutnya adalah memilih masalah yang akan diteliti. Nah, setelah tadi kita eh, mengamati fenomena geografis, nah selanjutnya kita memilih, nah masalah apa yang akan kita amati. Gitu. Nah, apa sih pengertian dari masalah? Pengertian dari masalah ini ya, masalah adalah kesenjangan antara kondisi yang seharusnya dengan kondisi yang sebenarnya, antara teori dan praktik, antara aturan dan pelaksanaan, serta antara rencana dan pelaksanaan. Nah, terdapat 4 sumber eksplorasi kajian masalah geografi, nah, yaitu sebagai berikut. Jadi yang pertama ini penentuan masalah geografi ini, setelah kita mengamati fenomena geografi, kita bisa mengambil dari hasil penelitian orang lain. Nah, penelitian dapat dengan mudah menemukan permasalahan yang direkomendasikan oleh orang lain yang telah melakukan penelitian yang sejenis. Nah, jadi kita menentukan masalahnya itu dengan kita mengamati kembali gitu hasil-hasil dari penelitian yang sudah dilakukan. Jadi kita membaca penelitian atau ya melihat penelitian yang sudah dilakukan oleh orang lain, tapi penelitian itu belum sempurna, gitu, belum selesai secara sempurna. Nah, di dalam penelitian tersebut pasti ada apa saran-saran untuk penelitian ini dikembangkan secara lebih lanjut, mungkin ya. Nah, permasalahan yang ada direkomendasikan gitu oleh orang lain dalam penelitian tersebut. Jadi kita bisa mengambil ini mau meneliti apa itu dari hasil penelitian orang lain. Kemudian yang kedua ada kepustakaan. Nah, kepustakaan ini adalah sumber masalah kepustakaan memerlukan kemampuan dalam memadukan kajian teoritis dan sumber berita yang akurat. Kepustakaan ini biasanya kita mencari atau membaca-baca tentang jurnal-jurnal atau berita-berita atau ya yang sejenisnya gitu, yang memadukan kajian teoritis dan sumber berita yang akurat. Tentunya harus akurat ya untuk penentuan masalah ini. Yang ketiga ada lapangan. Sumber permasalahan yang sering ditemui di kenyataan di lapangan. Nah, sumber yang ketiga ini mungkin misalnya teman-teman menjumpai gitu permasalahan apa di lapangan, langsung bisa dijadikan penelitian gitu oleh teman-teman. Nah, maka itu silahkan bisa dijadikan langsung penelitian oleh teman-teman gitu. Permasalahan yang dijumpai langsung di lapangan gitu. Keempat, ada ketersediaan data, peta, dan grafik. Nah, hasil penelitian atau survei yang mengandung permasalahan dalam hal ini diperlukan untuk menghubungkan data-data menentukan variabel penelitian. Nah, yang selanjutnya ada pengumpulan data geografi. Setelah tadi kita menentukan masalah, nah geografi, masalah-masalah yang akan kita teliti dalam kajian geografi, selanjutnya sini teman-teman ada pengumpulan data geografi. Nah, pengumpulan data geografi ini tentunya ada beberapa teknis atau tahapan ya atau cara-caranya.
Sini kita lihat. Nah, dalam sebuah penelitian, data memang berperan penting